Pada saat ini, para KPM BPNT itu banyak yang masih mengalami kekecewaan. Dilihat tetangga, dilihat daerah lain, baik dari informasi dari mulut ke mulut, baik itu dari informasi media sosial bahwa BPNT itu sudah dicairkan, baik itu yang melalui Himbara dan juga melalui PT Pos Indonesia. Tetapi kenyataannya setelah dilakukan pengecekan KKS itu tidak juga cair dan juga ditanya langsung ke kantor pos, itu juga belum ada kabar yang baik. Apa yang terjadi? Apakah masih ada harapan? Saksikan penjelasan saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AJK. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, para pemirsa, dan yang para penonton yang setia menyaksikan channel saya ini. Saya doakan semoga dalam keadaan sehat dan sukses menjalankan segala aktivitas. Saya menyampaikan informasi pada kali ini tentang perkembangan pencairan BPNT untuk seluruh wilayah Indonesia. Ya, di mana pada saat ini untuk pencairan BPNT itu sudah terpantau dan sudah diterbitkan oleh Kementerian Sosial SP2D-nya ke semua bank penyalur dan juga PT Pos Indonesia. Dan sudah terlihat juga bahwasanya rata-rata KPM itu sudah mencairkan BPNT-nya dan sudah terisi saldonya, baik itu yang melalui Himbara dan juga yang melalui PT Pos Indonesia. Tetapi masih ada juga KPM-KPM yang mengalami kekecewaan setelah melihat tetangganya ataupun melihat melalui media sosial bahwasanya untuk BPNT itu sudah dicairkan, baik itu yang melalui Bank Himbara, BNI, BRI, Bank Mandiri, dan juga yang melalui PT Pos Indonesia. Dan setelah dilakukan pengecekan, ternyata masih belum ada juga saldo KPM tersebut. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa walaupun sudah diterbitkan Kementerian Sosial SP2D pencairan BPNT-nya untuk semua penyalur dan juga untuk yang melalui PT Pos Indonesia, tetapi kenyataannya setelah dicek itu tidak ada saldonya. Padahal di waktu periode sebelumnya, khususnya periode terakhir yang dicairkan melalui PT Pos Indonesia untuk alokasi bulan Oktober, November, Desember, KPM tersebut itu mendapatkannya. Ya, pada kali ini saya menyampaikan informasi lebih jelas, lebih detail, dan bisa sebagai referensi kepada para KPM khususnya yang sampai dengan saat ini belum juga cair bantuan BPNT-nya. Sebenarnya apa yang terjadi? Karena untuk pengecekan itu sudah bisa dilakukan melalui aplikasi CCNG. Nah, saya akan menyampaikan informasi detailnya, seperti apa tampilannya dan apa alasan-alasan sehingga pada saat ini itu belum juga cair BPNT KPM tersebut. Ya pemirsa, sebelum saya menyampaikan informasinya lebih jelas dan lebih detail kepada para pemirsa yang menyaksikan channel saya ini, sekali lagi mohon dukungannya untuk dapat like, subscribe, dan share, hidupin notifikasi loncengnya. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. Para pemirsa, pada beberapa hari dan beberapa minggu ini merupakan hari yang menggembirakan bagi para KPM, BPNT khususnya maupun PKH. Ya, setelah hal-hal yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu, akhirnya itu bisa terrealisasi dengan sudah dicairkannya BPNT untuk bank penyalur BNI, BRI, BNI, Bank Mandiri, dan juga melalui PT Pos Indonesia. Ya, tetapi pada kenyataannya masih ada juga KPM yang mengalami kekecewaan setelah mendapatkan informasi bahwa sudah dicairkan oleh Kementerian Sosial, baik itu yang berdasarkan dari informasi yang didapatkan melalui media sosial dan sudah terlihat SP2D perintah kepada penyalur untuk mencairkannya, maupun yang melalui PT Pos Indonesia, KPM-KPM tersebut masih mengalami kekecewaan karena setelah dilakukan pengecekan belum juga terisi saldonya. Nah, pastinya hal tersebut itu merupakan sebuah hal yang mengecewakan karena bantuan BPNT ini sangat diharapkan oleh para keluarga penerima manfaat tersebut. Ya, yang menjadi pertanyaan besar, kenapa saya tidak cair sementara pada periode terakhir Oktober, November, Desember yang dicairkan melalui PT Pos Indonesia untuk seluruh wilayah Indonesia itu saya mendapatkannya. Kenapa pada tahun ini saya tidak mendapatkannya? Saya pikir itu tidak ada masalah dengan data saya, pekerjaan saya juga adalah dalam kategori cukup layak untuk mendapatkannya. Ya, hal-hal tersebutlah yang menjadi sebuah pertanyaan. Para KPM mungkin sudah mencoba melakukan pengecekan melalui
aplikasi ataupun situs cek bansos, karena di cek bansos tersebut juga bisa dilihat apakah terdaftar tidak sebagai penerima bantuan, apakah historinya pernah terdaftar. Pastinya hal-hal tersebut itu membingungkan dan mengecewakan. Sudah sering KPM bertanya mungkin kepada agen-agen bank atau kepada pendamping, kenapa saya itu tidak mendapatkannya. Sebelumnya saya tidak ada masalah. Ya, para pemirsa, pada kali ini saya menyampaikan informasi kenapa dan apakah hal tersebut bisa diketahui, kenapa sampai dengan saat ini itu belum juga dicairkan oleh Kementerian Sosial. Ya, para pemirsa, dan jika ada pada saat ini yang belum cair juga BPNT-nya, setelah ditunggu dalam beberapa hari ini dilakukan pengecekan berulang juga tidak cair, ya, para pemirsa yang mengalami hal tersebut, itu bisa melakukan pengecekan melalui pendamping yang ada di daerah para KPM tersebut. Ya, para pendamping akan melakukan pengecekan melalui aplikasi SysNG. Karena pada saat ini untuk para pendamping yang sudah ditugaskan oleh Kementerian Sosial itu sudah memiliki akun SysNG. Ya, di akun SysNG itu setelah KPM memasukkan nomor NIK dan nantinya itu akan terlihat histori dari para penerima bantuan tersebut apakah mendapatkannya atau tidak. Ya, di aplikasi SysNG tersebut para pendamping nanti sudah bisa melihat dan akan terlihatlah identitas KPM secara detail dan secara lengkap, termasuk itu nomor rekening dan juga nomor kartu KKS-nya. Ya, periode-periodenya di aplikasi cek bansos itu juga terlihat dari semenjak bulan berapa, semenjak tahun berapa KPM itu mendapatkannya. Ya, di aplikasi SysNG tersebut terlihat apakah para KPM itu ada kendala dengan datanya, akan terlihatlah penyebab-penyebabnya. Ya, penyebab salah satunya adalah yaitu para KPM itu tertera di keterangannya itu ditidaklayakkan daerah. Nah, ditidaklayakkan daerah ini artinya daerah itu melakukan penidaklayakkan kepada para KPM tersebut. Ya, alasan-alasan penidaklayakkan ini itu cukup beragam karena di aplikasi SysNG para pendamping Dinas Sosial Kabupaten Kota itu memiliki hak untuk melakukan penidaklayakkan kepada para KPM tersebut. Salah satu contoh alasannya yaitu meninggal dunia, keluarga ASN TNI Polri, pensiunan, perangkat desa, mampu tidak ditemukan. Ya, itulah salah satu alasan-alasan. Ya, pada saat ini alasan alasan penidaklayakkan itu berbagai macam kategori. Artinya ketidaklayakan ini bukanlah dianggap bahwasanya KPM tersebut tidak layak karena sudah kategori mampu. Mungkin argumen-argumen dari para KPM, para keluarga penerima manfaat menyampaikan saya masih layak, kondisi keadaan saya itu cukup memprihatinkan. Ya, alasan-alasan yang itu tidak bisa tergambarkan secara detail di aplikasi SysNG tersebut, tampilan depannya, ya kalaulah alasannya itu tidak ditemukan, alasannya pindah, alasannya keluarga ASN TNI Polri, hal tersebut itu menjadi salah satu penyebab kenapa BPNT para KPM itu tidak mendapatkannya lagi. Ya, hal tersebut sudah terlihat, sudah terupdate kenapa itu tidak dapat lagi para KPM tersebut. Ya. Dan juga ada lagi yang nama alasannya gagal salur KPM di luar kota, dan ini dilakukan oleh PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia sewaktu penyaluran terakhir itu melaporkan hasil penyaluran pada Kementerian Sosial. Ya, hal tersebut dilaporkan oleh PT Pos Indonesia dan itu terkoneksi kepada aplikasi SysNG dan daerah bisa menceknya. Jika alasan-alasan seperti itu tertera di aplikasi SysNG setelah dilakukan pengecekan ke KPM tersebut, itu alasan-alasan tersebut setelah itu tidak akan bisa mendapatkan lagi untuk periode ini. Dan bagaimana caranya agar saya bisa mendapatkannya lagi? Ya, caranya yaitu KPM bisa melaporkan diri ke aparat desa, ke aparat kelurahan, dan juga bisa mendaftarkan diri secara mandiri melalui aplikasi cek bansos yang tersedia di Play Store. KPM bisa mendownload dan juga para pemirsa. Di aplikasi cek bansos tersebut itu bukan hanya bisa mendaftarkan diri sendiri, juga bisa mendaftarkan diri orang lain yang dianggap cukup layak untuk mendapatkan bantuan sosial tersebut. Ya, kalau sudah tertera di situ keterangannya sudah SPM ataupun proses
cek rekening itu adalah sebuah harapan besar, KPM itu akan mendapatkan BPNT-nya. Ya, pastinya pada saat ini KPM tersebut bertanya, kenapa di SISNG setelah dilihatkan pendamping, setelah melakukan pengecekan di Dinas Sosial Kabupaten Kota, keterangannya sudah SPM dan juga sudah proses cek rekening atau proses burekol, tetapi kenapa belum juga mendapatkannya? Nah, inilah yang menjadi sebuah pertanyaan bagi para KPM. Jadi artinya kalau KPM tersebut setelah mendapatkan informasi bahwasanya keterangan di SISNG-nya untuk bantuan BPNT-nya di tahun ini sudah SPM atau sudah proses burekol, itu harapan besarnya itu akan dicairkan oleh Kementerian Sosial. Artinya itu masuk pencairan yang bertahap, tahap berikutnya ya. Jadi para KPM yang mengalami hal-hal tersebut pada saat ini itu untuk melihat status bantuan sosialnya itu tidak lagi mengalami kesulitan, tidak lagi harus jauh-jauh langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Kota. Cukup melalui pendamping sosial yang ada di daerah KPM terdekat tersebut, karena para pendamping sudah memiliki aplikasi SISNG yang bisa melihat tentang status bantuan sosial KPM tersebut, prosesnya sampai dengan sejauh mana. Ya, semoga yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah pencerahan informasi yang bermanfaat bagi para pemirsa dan bagi para keluarga penerima manfaat yang pada saat ini menanti-nanti dan menunggu-nunggu kenapa saya sampai dengan saat ini belum cair bantuan BPNT-nya. Dan begitu juga PKH. Ya, pemirsa, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah pencerahan informasi yang bermanfaat, dan rasa kelegaan dan rasa kekhawatiran apakah masih ada harapan lagi tidak mendapatkan bantuan sosial di tahun ini. Akhirnya pada saat ini setelah menonton channel saya ini, menonton konten saya ini, bisa sedikit merasa lega bahwasanya masih ada harapan yang cukup besar bisa mendapatkannya kembali. Dan terakhir, harapannya pastinya itu bisa segera direalisasikan oleh Kementerian Sosial di dalam waktu dekat. Ya, pemirsa, sekali lagi yang menyaksikan channel saya ini, agar channel saya ini terus berkembang, mohon dukungannya untuk dapat like, subscribe, dan share, hidupi notifikasi loncengnya. Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya mendapatkan informasi yang utuh dan tidak menimbulkan gagal paham. Terima kasih sudah menonton, saya ucapkan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.